Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kurniasi. Saya dari SD Negeri Polisi 1. Saya mengajar di kelas 6. Saya dari Kota Bogor. Saya akan memaparkan untuk strategi penerapan Merdeka Belajar sebagai bentuk aksi nyata dari Merdeka Belajar yang saya lakukan di sekolah. Ayo kita ikuti. Tugas utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Dalam mengajar, guru membutuhkan metode pembelajaran yang tepat sehingga bisa membangun proses belajar yang optimal. Namun, bukan hanya sekedar metode belajar, tetapi guru juga perlu memiliki strategi mengajar agar siswa dan suasana kelas bisa terasa menyenangkan, terutama dalam penerapan strategi Merdeka Belajar. Ada beberapa strategi yang perlu dimiliki guru dalam penerapan Merdeka Mengajar. Pertama, kita harus menarik perhatian siswa. Melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik perhatian siswa tentunya merupakan impian dari semua guru yang ada di Indonesia ya. Jadi kita itu melaksanakan pembelajaran itu menarik, anak-anak tuh ingin tahu. Dan di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian siswa, ya, antara lain dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, ya. Bisa mengimplementasikan game based learning dan lain sebagainya, ya. Saat perhatian anak sudah diperoleh, maka suasana kelas juga lebih menyenangkan dan akan memberikan dampak positif untuk proses pembelajaran. Dan banyak pula metode-metode pembelajaran yang bisa kita terapkan, misalnya seperti project based learning atau problem based learning, ya. Itu adalah beberapa metode yang bisa diterapkan dalam penerapan strategi Merdeka Mengajar. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif, ya. Saat ini proses pembelajaran dengan sistem teacher center itu kurang maksimal, ya, kurang bagus, ya, dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi karena itu penting bagi guru untuk mengetahui bahwa strategi student center akan lebih efektif. Jadi pembelajaran berpusat pada murid, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dalam filosofi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Karena dengan cara itu siswa akan berkembang pola pikirnya. Siswa menjadi lebih kreatif, kritis, percaya diri, dan solutif. Karena selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita perlu melaksanakan pembelajaran yang berpusat terhadap murid. Yang ketiga yaitu menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Di zaman yang milenial saat ini, guru-guru dituntut untuk lebih bisa dalam bidang IT, ya. Minimal di dalam kelas itu kita biasanya yang biasa diterapkan itu menggunakan fokus pembelajaran atau menggunakan game-game yang berbasis dengan seperti halnya Quizzes, ya, berbasis teknologi, ya, tentunya Quizzes atau tablet dan lain sebagainya. Jadi anak-anak lebih mengenal teknologi dalam pembelajaran. Juga ada juga yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Zoom Meeting. Itu adalah beberapa portal yang memang biasa dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas untuk pelaksanaan pembelajaran yang berbasis teknologi. Anak-anak juga banyak menggunakan searching menggunakan Google, ya. Jadi Mbak Google sekarang itu sangat-sangat diminati oleh anak-anak karena ketika ada tugas langsung tuh dia mencari, dan guru-guru juga langsung menyuruh anak-anak coba kalian cari informasi di dalam Mbak Google atau mungkin berselancar di dunia maya. Strategi yang keempat yaitu menjadi seorang guru yang humoris dan tidak kaku, ya, menjadi seorang guru yang menyenangkan tentunya, ya. Hal ini penting untuk menghidupkan suasana kelas, ya, agar tidak tegang, ya. Jadi suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Kita juga bisa lebih akrab kepada siswa kita supaya apa? Kita bersama dengan siswa kita itu menjadi seperti rekan. Jadi siswa terhadap guru tidak sungkan-sungkan dalam mengungkapkan apa sih kekurangan, apa sih yang ada dalam benaknya.
Ya, jadi itu juga merupakan salah satu pendekatan kita terhadap siswa supaya lebih dekat lagi dan tahu bagaimana cara belajarnya dan tahu apa yang terjadi pada siswa tersebut sehingga kita bisa lebih memahami karakteristik siswa-siswa kita di dalam kelas. Strategi yang kelima yaitu melakukan kegiatan pembelajaran secara outdoor. Tentunya kegiatan pembelajaran secara outdoor ini sangat menyenangkan ya. Misalnya anak-anak dibawa ke kebun ya, atau mungkin dibawa berkeliling sekolah, atau mungkin dibawa ke lingkungan sekitar ya, atau mungkin ke museum dan tempat yang lainnya sehingga pembelajaran itu tidak bersifat monoton ya. Hal ini sejalan dengan penerapan Merdeka Belajar. Strategi yang keenam yaitu memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa ya. Penilaian ini menjadi salah satu hal yang penting ya, karena hal ini menjadi tolak ukur dalam pemahaman siswa ya, sampai sejauh mana siswa itu memahami. Tentunya selain memang kita memberikan nilai, kita juga harus memberikan apresiasi kepada siswa kita ketika memang mereka sudah berusaha. Entah itu nanti berupa poin atau berupa reward ataupun mungkin berupa hadiah dari kita supaya mereka lebih semangat belajar. Hal ini juga sangat sejalan dengan penerapan Merdeka Mengajar. Itu dia 6 strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya terapkan di kelas 6 di SDN Negeri Polisi 1 Kota Bogor. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi atau membantu rekan-rekan sekalian dalam penerapan Merdeka Belajar di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.